Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, materi pembelajaran hari ini yang akan kita bahas adalah tentang iklan, zat tunggal dan zat campuran, dan tangga nada. Iklan kita akan membahas tentang pengertian dan unsur-unsur iklan. Zat tunggal dan zat campuran kita akan membahas tentang perbedaannya. Kemudian tangga nada kita akan belajar tentang pengertian dan macam-macam tangga nada. Simak video ini baik-baik ya, jangan lupa bawa alat tulisnya. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan percakapan di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah gambar tentang iklan. Hai Al, kira-kira itu iklan apa ya? Coba deh kita amati tulisan dalam iklan dan isi dari tulisannya. Iya Nil, aku juga nggak tahu kok bisa menarik gitu ya. Apa saja ya sebenarnya unsur-unsur dari iklan itu? Kok bisa banyak orang sampai tertarik untuk membeli produknya? Nah, di sini ada gambar sebuah iklan anak-anak. Nah, kenapa ya kok bisa orang-orang itu tertarik dari gambar dan apa saja unsur-unsurnya? Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk bab iklan. Anak-anak, kita sudah sering kali ya menonton televisi, menonton media-media yang banyak sekali sponsor ya, istilahnya begitu. Nah, contohnya iklan Yakult, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, itu selalu terngiang-ngiang dari pikiran kita. Nah, apa sih Ustadzah iklan itu? Jadi, pengertian iklan adalah suatu pemberitahuan anak-anak mengenai suatu barang ataupun jasa kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengenal sebuah produk atau sebuah jasa yang diiklankan. Nah, iklan itu anak-anak mengandung beberapa unsur. Nah, unsurnya apa aja Ustadzah? Unsurnya nanti akan Ustadzah bahas di video selanjutnya. Nah, jadi anak-anak iklan itu bisa dimuat di beberapa media. Contohnya bisa disampaikan melalui media cetak. Media cetak itu bisa flyer, brosur, koran, seperti itu. Atau media audio. Audio biasanya kita mendengar radio. Seperti itu ya. Kemudian media elektronik. Media elektronik itu banyak sekali. Sekarang zamannya media online juga bisa via YouTube, via Facebook, atau via televisi ya. Itu adalah contoh dari iklan ya, yang Ustadzah jelaskan tadi, pengertiannya juga dan unsur-unsurnya. Oke, sekarang kita masuk unsur-unsur dari sebuah iklan. Jadi anak-anak, unsur-unsur dari sebuah iklan itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah nama produk. Jadi sebuah iklan atau suatu barang atau suatu jasa yang akan diiklankan itu harus memiliki nama. Misalnya tadi minuman Yakult. Nah, itu adalah namanya adalah Yakult gitu ya. Kemudian gambar yang menarik. Nah, kenapa kok gambarnya harus menarik? Karena sesuatu yang dilihat atau visual itu akan mengingat di daya otak kita. Jadi gambar itu yang penting harus menarik. Kenapa gambarnya harus menarik? Agar kita itu bisa tertarik untuk membeli. Kemudian kalimat iklan. Misalnya iklan Yakult tadi, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, itu adalah kalimat dari iklan. Begitu. Kemudian harga produk. Misalnya harga produknya juga ditaruh di gambarnya ya. Di sampulnya misalnya ada teh pucuk, harganya ditulis 2.500. Nah, seperti itu juga bisa ditunjukkan. Karena harganya yang terjangkau, orang juga nantinya akan langsung berminat untuk membeli karena sudah nggak tanya lagi berapa bu harganya ketika ingin membeli, karena sudah ada tulisannya sendiri di sampulnya. Kemudian ada nomor telepon dan alamat. Nomor telepon dan alamat pengiklan itu juga sangat penting anak-anak untuk makanya dia dimasukkan ke dalam unsur-unsur dari sebuah iklan. Kemudian keunggulan produk. Kenapa harus dicantumkan keunggulannya? Karena ini
kan sama-sama berniaga, jadi saling mengunggulkan suatu produk yang akan dipasarkan. Jadi kalau semakin banyak keunggulannya, orang juga banyak berpikir kita beli dengan harga segini, tapi manfaatnya juga berlebih. Misalnya ada mie lemonilo, nah nambah harga sedikit tapi manfaatnya akan lebih banyak yang didapatkan di tubuh kita. Itu adalah kalimat iklan dari sebuah produk mie lemonilo. Begitu ya, dia memiliki keunggulan yang mie-nya itu organik, seperti itu. Nah, selanjutnya kita memasuki materi pembelajaran zat tunggal dan zat campuran. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya terkait zat tunggal dan zat campuran di pembelajaran sebelumnya. Menjelaskan ciri-ciri dari zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu apa sih anak-anak? Jadi zat tunggal itu materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat saja. Ya, namanya aja zat tunggal. Ya, tersusunnya hanya satu jenis zat ya. Kemudian zat campuran, namanya juga campuran, berarti materinya ini berupa kumpulan dari dua zat atau lebih ya. Jadi di dalam zat campuran ini memiliki sifat-sifat zat asal yang masih tetap tampak atau tetap muncul. Nah, apa saja ya bedanya? Contohnya apa Ustazah? Nah, berikut kita lihat slide selanjutnya. Ini dia benda-benda yang termasuk ke dalam zat tunggal. Jadi anak-anak, zat tunggal selain dari gambar contohnya ini ada air ya. Air itu juga termasuk ke dalam zat tunggal ya. Kemudian di sini ada emas, ada perak, ada gula, ada garam dapur. Nah, itu adalah salah satu dari contoh zat tunggal. Mereka tersusun atas satu jenis zat saja. Makanya disatakan sebagai termasuk zat tunggal, benda-benda zat tunggal, gitu ya. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang zat campuran. Zat campuran itu tadi materi yang sudah tersusun atas dua jenis zat ya. Nah, di sini ada teh. Teh ini kan tersusun atas serbukan teh dan air ya. Kemudian ada susu. Susu juga tersusun atas air dan serbukan susu. Kemudian juga ada sirup. Kemudian ada kopi. Nah, zat campuran ini anak-anak nanti juga terbagi dua. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kita nanti akan belajar di pembelajaran selanjutnya yang membahas tentang zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis tangga nada. Padahal tangga nada ini sudah sering ya Ustazah kita bahas. Tapi nggak apa-apa, kita ulas bersama-sama agar anak-anak tidak lupa dan tidak menyepelekan materi SBDP yang satu ini, tangga nada. Jadi anak-anak, tangga nada itu merupakan nada-nada harmonis yang tersusun secara berjenjang. Nah, salah satu tangga nada adalah tangga nada diatonis. Jadi tangga nada diatonis itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga nada diatonis minor. Nah, bedanya apa Ustazah? Kalau tangga nada diatonis mayor itu memiliki interval nada 1-1,5 1-1-1,5 ya. Nah, jadi ciri-cirinya bersifat riang gembira, bersemangat ya, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C ya. Contohnya apa? Lagu-lagu yang semangat, lagu-lagu Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, Indonesia Raya. Begitu ya. Pokoknya yang semangat-semangat itu mayor. Selanjutnya ada tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis minor tersusun atas interval 1,5, 1-1,5, 1-1. Cirinya apa Ustazah? Berbeda dengan mayor. Kalau minor itu bersifat sedih ya, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a. Contohnya apa? Lagu yang sedih-sedih, Gugur Bunga, Syukur, Himne Guru, gitu ya. Nah, tangga nada diatonis minor ini dibedakan menjadi 3 jenis anak-anak. Ya, ada tangga nada minor asli.
Nah, tangga nada minor asli ini tangga nada minor yang memiliki nada-nada pokok. Yang kedua adalah tangga nada minor harmonis, yaitu tangga nada minor yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah laras dan saat turun jaraknya tetap sama. Nah, jadi ada tanda kres, tanda pagar itu untuk menaikkan setengah nada ya. Nah, coba anak-anak lihat tangga nadanya. Kemudian yang ketiga adalah tangga nada minor melodis. Jadi tanda nada minor melodis ini yang nada ke-6 dan ke-7 itu dinaikkan setengah laras dan saat turun nada ke-6 dan ke-7 diturunkan juga setengah laras. Jadi ada tanda kres atau tanda pagar itu untuk menaikkan setengah nada anak-anak. Untuk tanda pagar ya. Nah, di sini untuk mengembalikan ke nada yang semula. Begitu ya. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini terkait dengan zat tunggal dan zat campuran, tangga nada dan juga iklan, mudah-mudahan anak-anak bisa belajar dengan tekun ya, bisa bermanfaat ilmunya. Stay happy and healthy. Dan Ustazah ingin berpesan, don't forget to study hard, don't forget to reading of Holy Quran, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.